Baik, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan di video yang pertama, yaitu tentang kali ini tentang agribisnis. Nah, agribisnis itu kalau dikaitkan dengan pengembangan daerah, nah ini yang dibicarakan adalah revitalisasi lahan, peningkatan kualitas SDM, kemudian peningkatan peran serta swasta. Jadi ini sesuatu yang lebih besar, bisnis. Cuman bidangnya dia di pertanian. Kalau yang terkait dengan produk atau komoditas, maka kita akan mendengarkan tentang ketahanan pangan, kemudian pengembangan komoditas unggulan daerah yang bernilai, terutama yang bernilai ekonomi tinggi ya. Jadi di suatu daerah apa yang menjadi produk unggulan gitu. Jadi ini sesuatu yang lebih luas. Terus komoditas yang bisa masuk ke pasar global. Nah, apa itu? Itu yang dikembangkan dalam bisnis. Jadi kita mikirnya udah kayak orang usaha, tidak sekedar membuat, tapi lebih dari itu. Gimana sih supaya laku, supaya unggul, supaya ini di apa namanya berdaya saing gitu. Itu pemikirannya sudah seperti itu, diversifikasi. Jadi supaya produk yang diproduksi itu sudah menguntungkan, produk pertanian yang dihasilkan sudah menguntungkan gitu. Jadi harus diversifikasi, jangan ini nanti lama-lama orang jenuh, pasarnya jenuh kalau produksinya itu terus gitu. Nah, harus diversifikasi. Itu salah satu yang dikembangkan di bisnis karena kita bisnis kan maunya. Nah, terus bagaimana strategi peningkatan teknologi berwawasan agribisnis unggulan daerah. Ini agroindustri primer pangan untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi apa namanya agroindustri sebagai bagian dari agribisnis. Nah, agroindustrinya itu pangan. Ini sebagai kebutuhan primer, mesti harus diproduksi. Terus tentu saja untuk meningkatkan ini harus ada pemikiran-pemikiran untuk produk yang diekspor, yang dihasilkan keluar, untuk dibisniskan keluar, dijual keluar. Terus komoditas yang spesifik daerah. Kemudian ada lagi produksi apa tuh namanya usaha di agribisnis itu harus sesuai dengan potensi daerahnya. Apa yang harus dibisniskan? Saya pernah melihat di Jogja ada yang mengembangkan bandeng presto, membuat bandeng presto di Jogja. Padahal tambak itu kan nggak di Jogja, tambak itu di pantai utara. Jadi menurut Anda gimana? Lebih baik itu bikin bandeng presto di pantai utara, terus dibawa ke Jogja dalam bentuk bandeng presto, atau bawa bandeng segar dari tambak di pantai utara Jawa untuk dibuat bandeng presto di Jogja. Nah, ini harus sesuai dengan daerah. Dan tentu saja masyarakat. Masyarakat perlu juga ini pengetahuannya ditingkatkan, keterampilannya ditingkatkan supaya dia lebih berwawasan ke pasar. Jadi jangan cuma udah bisanya ini, bikinnya begini, harus ditingkatkan itu di apa masyarakat itu sendiri. Misalkan di Magelang kemarin ada yang produksi apa namanya gula Jawa, gula merah besar-besar, setengah batok kelapa itu. Nah, tapi itu kan susah kalau mau untuk apa namanya bikin minuman atau apa kan susah. Nah, dikembangkan gula merah yang ukurannya kecil-kecil, sekali minum, jadi orang nggak usah motong-motong lagi. Nah, itu perlu keterampilan karena itu mengubah kebiasaan. Orang udah biasa bikin yang
model lama, model yang besar-besar, terus harus bikin yang kecil itu mengubah kebiasaan memerlukan keterampilan, di samping juga pengetahuan. Terus ada asosiasi produsen komoditi yang serupa agar mereka bisa saling membantu dan bukan bersaing. Jadi supaya maju bareng. Nah, ini agak mungkin mungkin agak susah juga. Jadi kalau produknya sama, itu lebih baik bersatu, menentukan harga, mendapatkan bahan baku, itu supaya lebih menguntungkan. Kalau eh, produknya sama terus bersaing, itu nanti apa akibatnya wah supaya laku nurunin harga, supaya laku apa namanya kasih bonus lama-lama ini apa namanya eh, kalau diturunkan terus harganya kan apa namanya nggak sesuai dengan biaya produksinya misalnya. Jadi bersatu, bikin asosiasi sehingga untuk produk yang sama harganya sama atau paling tidak setara lah sehingga apa namanya konsumen punya pilihan tapi masih tetap menguntungkan bagi produsennya. Untuk dapat bahan baku juga perlu untuk asosiasi ini supaya dapat dengan harga yang lebih. Terus lagi pengembangan sistem agroindustri yang berkelanjutan. Jadi komponennya agribisnis tadi, yang agroindustri tadi dikembangkan yang berkelanjutan, jangan yang sebentar terus hilang, nggak berkelanjutan. Memberikan akomodasi pada pengembangan model agroindustri yang menuju ke ketahanan pangan. Nah, bagaimana untuk pengembangan agribisnis secara umum ini survei dulu, survei kebutuhan pasar. Apa sih yang dibutuhkan pasar, apa sih yang dibutuhkan masyarakat, terus kesesuaian dengan lahan. Terus kemudian membuat rencana umum tata ruang daerah. Jadi dipikirkan mana yang untuk daerah yang untuk industri, mana yang untuk pertanian, mana yang untuk pengolahan limbah misalkan, terus untuk ruang publik dan perumahan, itu disesuaikan dengan rencana seperti itu di setiap daerah ada. Kemudian meningkatkan produktivitas pertanian dengan bibit unggul, dengan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kemudian kualitas SDM, kelembagaan itu juga harus diperhatikan. Selanjutnya ada perbaikan infrastruktur daerah, transportasi, nah, itu penting untuk meningkatkan agribisnis. Jaringan keuangan, perbankan, investasi, koperasi, modal itu juga penting untuk agribisnis. Karena agribisnis sudah yang dibicarakan itu bisnis gitu. Jadi bukan cuma industri tapi bisnis. Sudah harus untung sehingga ini harus diperlukan dan yang memikirkan ini pihak yang luas jadi pemerintah dan sebagainya sehingga apa namanya kebijakan-kebijakan yang diambil itu semacam itu sampai ke infrastruktur sampai ke jaringan keuangan itu. Kemudian evaluasi dan monitoring tentang jenis dan harga komoditi ekspor. Jadi kalau memang itu dibisniskan untuk dijual ke luar negeri, ini penting untuk memantau terus harga-harga komoditas ekspor dari mana-mana, termasuk yang dari kompetitornya di luar Indonesia. Misalnya. Nah, ini yang untuk peningkatan kemampuan agroindustri ada pemilihan jenis komoditas unggul, perbaikan teknologi, dan seterusnya ya, pemeliharaan
ini apa namanya perbaikan teknologi dalam hal budidaya, semuanya ditingkatkan semua apa namanya fasenya. Kemudian di prosesnya, tadi di budidayanya di lahan, kemudian di prosesnya. Ini untuk agroindustri. Kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan kegiatan agribisnis. Jadi ini di agribisnis itu produktivitas ditingkatkan. Terus ambil nilai tambah. Komoditas yang bernilai ekonomi tinggi sama diversifikasi produk. Nah, ini ada kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan kegiatan agribisnis ya. Ada pemenuhan permintaan pasar untuk komoditi baru atau produk baru. Terus menciptakan iklim usaha kelembagaan ya. Jadi kalau kita bicara maaf belum ini. Kalau kita bicara agribisnis ya skopnya sudah luas. Tentu saja kendalanya ada ya, kendalanya kualitas belum standar. Susah ini kalau kualitas pertanian dibuat standar. Tapi kalau Anda lihat produk misalkan buah-buahan ya, buah-buahan yang buah-buah impor, kalau Anda lihat kualitasnya standar. Kualitasnya standar. Nah, kalau di pedagang-pedagang yang tradisional, mungkin Anda pernah tahu ya, kalau beli buah misalkan ini terus ada buah yang jelek disisip-sisipkan di apa namanya di bungkusan buah yang itu salah itu belum berjiwa agribisnis. Dia berusaha, oh ada buah yang jelek, ini ada pembeli yang nggak tahu, disisipkan di dalam sehingga dia dapat bagian eh, apa namanya buah yang nggak bagus. Padahal kalau agribisnis yang benar itu kita pengen konsumen itu percaya dengan kita sehingga buah itu misalkan jualan buah ya, misalkan berjualan buah segar itu disortasi sehingga yang dibeli oleh konsumen itu dalam satu apa namanya satuan tertentu itu standar, ukurannya standar, kemasakannya standar dan seterusnya. Tapi kalau yang tradisional yang nggak ngerti dengan agribisnis ya pokoknya udah semua laku, ada buah jelek disisipkan di dalam mumpung pembelinya nggak tahu, itu nggak bener itu, kualitasnya nggak standar. Kemudian teknologi pasca panen belum dikembangkan pada semua daerah. Jadi memang teknologi pasca panen sekarang berkembang, tapi nggak rata, nggak sama di setiap daerah. Nah ini yang kelemahan yang sudah saya bicarakan, produksi tidak kontinu karena produk-produk pertanian itu tergantung musim. Kalau pas musimnya panen banyak banget, tapi kalau pas enggak panen nggak ada. Nah ini kan jadi permainan harga. Nah ini salah satu kendala di agribisnis. Padahal kalau misalkan ekspor, kita perlu produksi yang kontinu. Misalkan kalau di Jogja itu ada ekspor salak pondoh misalkan. Itu harus kontinu. Setiap hari satu kontainer. Ya harus setiap hari satu kontainer. Musim tidak musim. Kalau enggak nanti enggak laku. Terus kualitas SDM rendah. Ini sebetulnya bervariasi. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Tapi kalau pas SDM rendah dan nggak paham dengan agribisnis, itu masalah itu. Sehingga harus diperbaiki. Terus teknologi pengolahan dalam pengembangan produk baru itu masih rendah. Ini adalah jalan masuk untuk lulusan teknologi pertanian ini untuk mengembangkan ini. Sulit dapat pasar. Kadang-kadang kita
bikin apa, bikin apa, bikin apa. Belum tentu ada yang beli. Nah, itu salah satu kendala. Nah, ini kalau dalam skala yang lebih luas lagi, dalam skala pengembangan agribisnis di Indonesia, ini yang pertama pola produksinya terpencar. Sarana dan prasarana kurang memadai. Transportasi tinggi, biaya transportasi tinggi. Terus agroindustri itu berpusat di kota-kota besar. Jadi yang berproduksi di desa, tapi tempat jualannya, tempat pengolahannya itu di industri di kota-kota besar. Padahal transportasinya biaya tinggi. Jalannya jelek, kayak gitu-gitu tuh berpengaruh itu di sebagai hambatan kalau mau mengembangkan agribisnis dalam skala yang lebih luas. Sistem kelembagaannya, terutama di pedesaan, itu lemah. Orang di pedesaan itu, para petani itu rukun, tapi dalam hal ekonomi kadang-kadang juga mereka tidak mau untuk bekerja sama. Nah, ini kadang hambatan juga untuk kalau mau mengembangkan pertanian itu bukan yang subsisten. Jadi pertanian itu bukan cuman oke dimakan cukup, enggak, dibikin bisnis, dibikin usaha, harus menguntungkan, harus dapat uang dari situ. Nah, itu kadang sistemnya yang masih lemah. Nah, ini ada beberapa contoh komoditas yang memiliki apa namanya unggulan untuk ekspor. Di sini ada hasil perikanan dan sebagainya, silahkan dibaca sendiri. Ini ada strategi peningkatan nilai tambah untuk produk olahan. Pada slide ini ada contoh tentang CPO. Anda bisa baca sendiri nanti di slide yang bukan video yang Anda bisa unduh PDF-nya. Ada contoh tentang CPO atau ke crude palm oil, jadi minyak mentah, minyak sawit mentah. Bagaimana diversifikasinya dan sebagainya. Kemudian ada produk ini masih CPO, kemudian ada produk lada. Tapi saya sarankan Anda lihat lagi ada bagian tentang nilai tambah produk pertanian ini yang disampaikan oleh Pak Adi Djoko Guritno pada saat Anda PPSMB. Nah, ini beliau menyampaikan bagus sekali tentang nilai tambah di industri teh. Nah, karena beliau adalah salah satu direktur di PT Pagilaran Teh. Jadi tapi Anda baca dulu ini yang tentang CPO dan lada. Oke, silahkan Anda bisa baca. Untuk video yang kedua ini saya tutup. Nanti Anda bisa lanjutkan untuk video yang ketiga.